Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Santri MTS Asakinah kelas 9 ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar eh, pembahasan soal-soal ya. Pembahasan soal-soal untuk menghadapi penilaian akhir semester. Oke, sebelum kita mulai, kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja yang akan kita bahas untuk sekarang yaitu dari nomor 31 sampai dengan nomor 40 ya. Karena untuk nomor 1 sampai nomor 30 itu sudah Bapak kasihkan kemarin ya, ada dua video. Dan yang terakhir adalah sekarang ya, video ketiga yaitu dari nomor 31 sampai nomor 40 ya, sampai nomor 40. Nah, silakan siapkan dulu catatannya ya. Yang pentingnya silakan dicatat karena ini insya Allah mungkin nanti sebagian ada di soal penilaian semester ya. Nah, ini sebagai gambaran kalian bisa lebih memahami lagi. Ya, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan hasil maksimal. Oke, kita langsung saja, sekiranya. Nah, di sini untuk ketika ada soal seperti ini untuk nomor 31 ya dan 32 di sini. Jadi soal itu artinya adalah soal ya. Rokmu itu adalah nomor. Jadi untuk soal nomor 31 dan 32 itu ada dalam bacaan ini ya. Jadi ada dalam bacaan ini. Jadi kalian harus pahami dulu ya. Nah, supaya lebih cepat sih betulnya ada tekniknya ya. Bahwa langsung lihat soal dulu boleh gitu kan ya. Tapi Bapak akan coba bahas dulu ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih paham. Oke, nah tafilu ini artinya adalah ihtafala yahtafilu. Udah sangat jelas sekali ini sering keluar ya kata yahtafilu, ihtafala atau haflun. Itu adalah merayakan ya. Jadi kami merayakan nuzulul Quran Fisabi Asyar yaitu tanggal 17. Nah, ini tulisan 17 seperti ini ya. Min Ramadan di bulan Ramadan. Anzala artinya adalah menurunkan Allah Al-Quran ala Muhammad kepada Nabi Muhammad Figori Hiroin di gua Hiro. Sebetulnya ini udah di bahasa kalian sehari-hari sebetulnya ya gampang banget. Wa awalu tuh awal itu kan artinya pertama, surah itu surat, unzila yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di apa namanya nuzul Al-Qur'an itu adalah khamsu ayatin itu ada 5 ayat min surat al-alaq dari surat al-alaq. Nazala lu turun Jibril malaikat Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad wa qala dan kemudian mengucap itu Jibril kepada Nabi Muhammad Iqra bacalah faqala Muhammad maka Nabi Muhammad berkata ma ana biqari saya tidak bisa baca walam yanzil dan tidak turun ya Al-Qur'an daf'atan wahidatan. Nah, artinya daf'atan wahidatan itu sekaligus gitu lah. Walakinnahu akan tetapi yanzil turun munajjaman itu secara berangsur-angsur. Jadi Quran turun kepada Nabi Muhammad itu tidak sekaligus, tidak daf'atan wahidatan, tapi munajjaman. Artinya adalah berangsur-angsur. Nah, jadi ini cerita ini nanti kalian pahami tentang apa ini ya, peristiwa apa. Nah, kemudian nanti ada pertanyaannya. Kita lihat untuk pertanyaannya seperti apa nomor 31 dan 32. Nah, maaf. Nah, ini untuk nomor 31. Ya, lihat untuk nomor 31 yang ditanyakan adalah al-maudhu. Ya. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini boleh langsung ke soal gini ya. Jadi yang ditanyakan ini adalah kata kuncinya nih, maudhu. Maudhu harus hafal ya kalian semuanya bahwa artinya adalah judul. Jadi judul cerita tadi di atas itu apa? Apakah tentang hijrahnya Rasul, Idul Fitri, nuzul Quran atau Idul Adha? Jadi bahasa kita sehari kan ya. Gampang tadi udah ketebak sama kalian bagaimana cerita yang tadi Bapak terjemahkan ke dalam bahasa ini tentang masalah apa. Kemudian untuk nomor 32 itu masih ada dalam bacaan tadi ya. Nah, kaifa itu artinya bagaimana nih. Jadi kuncinya kalian harus hafal pertanyaannya, paham pertanyaannya ya. Dan soal-soal seperti ini pasti akan keluar terus. Kaifa yanzulu Al-Qur'an ya. Bagaimana Al-Qur'an itu turun? Ya. Yanzil Al-Qur'an, Quran itu turun fi hiroin di Guha Hiro, munajjaman itu tadi apa? Berangsur-angsur, daf'atan wahidatan itu sekaligus, suratul alaq, surat al-alaq. Mana yang paling tepat? Ya, jadi bagaimana Al-Quran itu turunnya?
Turunnya seperti apa. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Jawabannya ada di bacaan tadi. Sekarang untuk yang nomor 33. Nah, untuk yang nomor 33 ini udah pasti kalau ada soal yang sebetulnya seperti ini, pasti kalian ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, nih kaum muslimin kan udah tahu artinya ya. Menyambut menyambut itu dari kata istakbala yastakbilu ya. Idul Fitri, gembira itu masrurun. Ya, sebetulnya ini di Mufrad sudah Bapak kasihkan juga ya. Nah, coba silakan cari mana jawabannya yang paling tepat. Bapak udah kasih gambaran barusan ya. Nah, kemudian untuk nomor 34. Nah, kalau ada nomor seperti nomor 34 ini, Bapak sering jelaskan juga, ya. Jadi fokus aja langsung ke gambarnya. Nah, ini gambar di sini orang lagi pada ngapain nih tuh? Lagi pada ngapain di sini ya? Ada dua orang yang seperti ini, ya. Nah, untuk mengerjakan soalnya kan ini mah gampang ya. Ini kan orang muslim. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sininya ya. Nah, kata kerjanya ini ya. Kayak tasawufuna itu artinya bersalaman, yusolluna itu sholat, yastamiuna itu mendengar, yatufuna itu adalah bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Nah, silakan coba mana jawabannya yang paling tepat sesuaikan dengan gambar. Insya Allah gampang banget ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 35. Nah, awal itu kan gampang. Kalian udah paham, udah jadi bahasa kita kan. Awal, awal itu artinya pertama. Awal wahyu kan. Anzala tadi keluar kata anzala banyak di sini ya. Allah, jadi Allah menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad bahwa yatahannatsu fi, dan Nabi Muhammad ini berdiam diri di mana gitu kan ya. Nah, yang A Goruthur Al Masjidil Haram, Ghar Hirain, Baitul Muqaddas. Nah, coba yang mana jawabannya? Jadi Rasulullah berdiam diri di mana ketika mendapatkan wahyu pertamanya. Nah, kemudian untuk nomor 36. Ah, untuk nomor 36 ini harus dibaca dulu soal ininya, bukan fokus ke gambar dulu. Karena gambarnya di sini adalah menjadi pilihannya. Ya, tapi kalau gambarnya menjadi soal, fokus ke gambar langsung. Tapi kalau ini kan ada sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut harus disesuaikan dengan gambar mana yang cocok gitu kan ya. Nah, di sini nih, kalau ini artinya adalah lihat ya ke gambar gitu kan. Al muslimuna, nah, itu kan gampang ya, orang muslim. Ya zuruna, ziarah ya, ziarah. Ziarah al maqabir. Maqabir. Ya tahu maqabir kan makbaratun. Nah, makbaratun kuburan. Nah, mana yang ada sesuai dengan gambaran ini? Di gambar ini ya. Oke, kita lanjutkan. Gampang banget itu sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya untuk 38. Nah, untuk nomor 38 ini kalian harus pahami dulu ya bacaannya. Sebetulnya ini ada dalam kiroah yang tadi nomor 31 dan 32 ya. Ada di bacaan tadi ini sebetulnya kalimat ini tuh. Coba lihat nanti kalian ya, teliti dengan baik. Anzalallahu Al-Quran, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini hampir sama dengan tadi kata-katanya ya. Ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, fi ghori hiroin, di Guha Hiro ya, walam titik-titik Al-Qur'an daf'atan wahidatan, dan Al-Qur'an tidak titik-titik sekaligus ya, walakin nahu munajaman, akan tetapi berangsur-angsur. Ini melengkapi kalimat. Nah, di sini yang pas apa? Tadi ada di dalam bacaan itu ya. Silakan kalau teliti pasti akan ketemu tuh. Nah, kemudian untuk nomor 38. Nah, lihatlah ke gambar ya. Jadi fokus ke gambar langsung boleh. Ya, ini orang-orang lagi apa? Ya, ini lagi kata kuncinya pasti di sini gampang. Ini lagi apa nih? Ya. Oke, ada sesuatu di situ yang diirikan ya. Oke, kalau yang A, nah ininya aja nih. Fokuskan ke kata kerja depannya aja. Nah, ya, fokuskan yang kata kerja ini. Ya. Yang ininya sebetulnya tidak terlalu diperhatikan. Lihat kata kerja yang paling depan. Kalau yuwazzi'una itu sebetulnya ada di mufradat ya. Wazza'a yuwazzi'u, artinya membagikan. Yatasofahuna itu bersalaman. Yastamihuna tadi udah ada yang mendengar. Yazbahuna itu menyembelih. Nah, oke, mana jawaban yang paling tepat untuk gambar ini ya? Gampang banget. Oke, selanjutnya ini yang nomor 39. Nah, untuk yang nomor 39, nah, kalau ada soal seperti ini, berarti ini harus disusun menjadi kalimat yang benar, karena ini masih acak-acakan. Nah, di sini kan perintah soalnya nih, tartibu. Tartibu itu artinya harus ditertibkan. Ya, nah al-muslimun kan udah tahu ya, artinya orang-orang muslim, bainahum itu antara mereka, orang-orang muslim ini, gitu kan, humnya. Sholat itu adalah sholat, kemudian yatasofahuna itu artinya adalah bersalaman, ba'da itu artinya adalah setelah,
Al-Aid itu artinya hari raya. Coba susun ini menjadi kalimat yang benar. Ya, nah biasanya kalau menyusun kalimat ini, kuncinya itu adalah cari pelakunya dulu. Pelaku di sini siapa? Pelakunya. Orang yang mengerjakannya dalam kegiatan ini siapa? Kemudian apa yang dikerjakannya? Maksudnya kata kerjanya ngapain? Nah, baru kesitunya langsung disambung. Ya, coba silakan pilih mana. Susun aja kalimatnya menjadi benar. Ya, oke, seperti itu. Sekarang nomor 40. Nah, nomor 40 kan ini banyak yang tadi ya. Ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Orang-orang muslim oh, ini keluar terus ya. Artinya orang muslim menyembelih. Nah, menyembelih tadi ada kan ya. Bapak udah jelaskan di nomor 38 ya, menyembelih tadi. Oke, kemudian hewan kurban. Hewan kurban itu ada juga di mufradat sebetulnya, tapi Bapak kasihkan lagi nggak apa-apalah. Hewan kurban itu udhiyah ya. Setelah itu kan tadi udah ya ba'da. Kemudian sholat itu adalah sholat Idul Adha ya Idul Adha. Coba cari kata-kata ini ya, yang pas untuk di jawabannya apa. Nah, seperti itu saja ya. Di sini ada pembahasan sedikit, ada yang harus memang kalian cari, silakan dicari, insya Allah gampang kalau sudah paham. Ya, kalau memang agak kurang paham, boleh silakan di japri Bapak, ataupun di telepon, atau di WA, silakan terserah kalian. Ya, oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya di dalam penjelasan latihan soal-soal ini. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan kalian mendapatkan gambaran dan apa namanya pencerahan bahwa nanti ada sedikit kisi-kisi gitu ya di situ yang bisa kalian dapatkan untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan kerjakan di rumah. Nanti Bapak akan sediakan Google Form-nya ya, dikerjakan nomor 31 sampai 40. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu belajar.